Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu amma ba'd. Masyaallah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengizinkan kita untuk sama-sama duduk bermajlis di majlis ilmu. Sebuah amalan yang lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah. Semoga kehadiran kita ini bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, dan menjadi salah satu penyebab diangkatnya derajat kita di surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan pada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang iman kepada hari akhir. Dan inti mengimani hari akhir adalah beriman dengan segala kejadian dan peristiwa yang terjadi setelah kematian, baik itu nikmat dan azab kubur, nikmat dan siksa kubur, pertanyaan dua malaikat, serta nanti hingga hari berbangkit, hari mahsyar, hari hisab, hari wazan, hari mizan, ditimbangan, dan peristiwa-peristiwa berikutnya, termasuk mengimani adanya surga dan neraka, dan surga dan neraka itu sudah ada saat ini, sudah Allah siapkan. Dan buah dari keimanan kepada hari akhir yang pertama, sebagai motivasi seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Ketika seorang hamba melakukan suatu amalan, dia lakukan itu karena mengharapkan pahala dan balasan untuk hari ini, hari akhir itu, sehingga itu menjadi motivasi dia untuk beramal. Kemudian buah yang kedua adalah menghadirkan rasa khawatir ketika seorang hamba terbenak keinginan untuk melakukan maksiat. Ketika keimanan kita kepada hari akhir hadir ketika akan kita melakukan maksiat, maka keimanan kita kepada hari akhir tersebut akan membuat kita terhalang
menahan kita untuk melakukan maksiat tersebut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di balik maksiat yang akan dia kerjakan tersebut sudah menanti dosa yang besar dan menanti hukuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Jadi faedah yang kedua adalah untuk menahan seseorang dari perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tentunya beriman kepada hari akhir merupakan tasliyatul mu'min, penghibur orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman dengan keimanannya dan ketundukannya kepada Allah sudah pasti akan banyak yang luput darinya dalam berbagai urusan dunia. Ketika orang kafir bisa dengan gampangnya melakukan transaksi ribawi dan meraup keuntungan sebesar-besarnya, sementara kaum muslimin, para orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang takut akan genderang perang dari Allah dan Rasulnya, tentunya dia akan menahan diri dan dia akan kehilangan kesempatan duniawi tersebut. Namun Allah menggantinya dengan lipatan yang tak terhingga di akhirat. Ya. Belum lagi orang yang beriman harus melakukan ketaatan, harus menahan diri dari berbagai maksiat yang berupa larangan-larangan selama di dunia, dan dia melihat ke kanan dan kirinya orang-orang kafir dengan begitu nyamannya, begitu enaknya, begitu mudahnya melanggar semua aturan-aturan Allah tersebut. Maka Allah ingin menghiburnya nanti, ya, dengan keimanan kepada hari akhir akan terhiburlah seorang mukmin. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Maka ini berakhirlah pembahasan iman kepada hari akhir kita. Selanjutnya kita membahas tentang iman kepada rukun iman yang keenam, itu iman kepada takdir. Iman kepada takdir, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Untuk memahami iman, rukun iman yang keenam ini, iman kepada takdir ini, ya, kita harus memahami 4 unsur keimanan kepada takdir. Karena kalau kita tidak memahami 4 hal ini, maka keimanan kita kepada takdir akan rusak. Dan gagal pahamnya kita terhadap 4 hal ini akan mengundang pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu iman kepada takdir ada 4 unsur. Unsur yang pertama adalah ilmu. Maksudnya ilmu di sini adalah ilmunya Allah, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berilmu, mengetahui tentang segala sesuatu, baik secara umum ataupun secara rinci. Allah tahu semua. Baik itu kejadiannya baru terjadi atau selamanya terjadi. Dan baik itu kejadiannya berkaitan dengan pekerjaan Allah ataupun itu berkaitan dengan pekerjaan makhluk. Jadi Allah ilmunya azali dan abadi. Azali, sebelum terjadi Allah sudah tahu. Dan abadi, Allah akan tahu selamanya. Ya. Oleh karena itu, ibarat kalau kita ingin membangun sebuah
bangunan, sebelum memulai konstruksi, apa yang harus kita lakukan? Desain, rancang. Itulah yang Allah lakukan, ilmunya. Apa yang Allah ingin bangun, Allah sudah punya ilmu tentang itu. Setelah Allah tahu semua ilmunya, ya, lalu ilmu tersebut Allah tuangkan ke dalam, dan ini menjadi unsur yang kedua dari pemahaman kita terhadap takdir, namanya kitab. Kitab tertulis. Ilmu yang Allah tadi sudah miliki, Allah tuliskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk secara detil selama jauh 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Turun terus ya, turun. Nah, ya, kita lanjutkan. Jadi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ketahui tadi, Allah tuliskan di dalam kitabnya, namanya Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah berilmu tentang segala yang ada di langit dan ilmu tentang segala yang ada di bumi, dan ilmu tersebut Allah tuangkan ke dalam kitab. Inna dzalika fi kitab. Ilmu itu ada di dalam kitab Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu semua adalah urusan yang mudah bagi Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari kitabnya Allah, maka ini membuat seseorang jatuh kepada kafir. Kita harus yakini bahwasanya ilmu Allah tuangkan ke dalam kitab, namanya Lauhul Mahfuz. Makanya Rasulullah sebutkan juga di dalam hadis yang lain, innallaha kataba kitaban, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah perintahkan, faqala lahu uktub, tulislah wahai pena. Fakataba khalqu kulli syai. Lalu pena tersebut pun menuliskan penciptaan langit dan bumi beserta isinya, seluruh alam semesta. Ya. Lalu kitabnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Kemudian setelah Allah tuangkan di dalam kitabnya, maka harus ada unsur yang ketiga. Apa itu? Al-masyiah, kehendak. Kehendak Allah untuk mengaplikasikan isi kitabnya. Kehendak Allah untuk melaksanakan ilmunya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan masyiah adalah kehendak Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Rabbmu lah yang berkehendak untuk menciptakan, dan Rabbmu lah memilih mana yang mau Ia ciptakan, mana yang tidak. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apa saja Allah kehendaki. Jadi ada kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah untuk melaksanakan
ya, penciptaan seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu tidak ada satupun kejadian yang terjadi melainkan itu terjadi karena kehendak Allah. Dan kehendak Allah ada dua. Kehendak Allah ada dua, syar'iyah dan kauniyah. Kehendak syar'i dan kehendak kauni. Kehendak syar'i adalah kehendak yang diridhoi oleh Allah, pasti diridhoi oleh Allah. Karena secara syar'i Allah ingin seluruh alam semesta ini berjalan sesuai dengan syariatnya. Dan kehendak kauni boleh jadi sejalan dengan ridha Allah, boleh jadi tidak. Dan kehendak kauni boleh jadi sejalan dengan kehendak syar'i Allah dan boleh jadi tidak. Contoh untuk memahamkan kehendak syar'i dan kauni. Ada dua orang, satu bernama Abu Bakar, yang satu bernama Abu Jahal. Secara kehendak syar'i Allah ingin enggak Abu Bakar beriman? Secara syar'i ingin kan? Makanya Allah turunkan kitab supaya apa? Mengajak hambanya untuk beriman. Allah ingin hambanya semua beriman. Bukan hanya Abu Bakar, tapi bukan hanya Abu Jahal saja, tapi seluruh hambanya. Secara kehendak, keinginan syar'i Allah, ya. Ya. Namun secara kehendak kauni Allah, beriman tidak Abu Bakar? Beriman. Dan beriman tidak Abu Jahal? Tidak. Berarti kehendak kauni Allah sejalan dengan kehendak syar'i pada Abu Bakar dan tidak sejalan dengan kehendak syar'i pada hamba yang bernama Abu Jahal. Kehendak kauni Allah pasti terjadi dan kehendak syar'i Allah belum pasti terjadi. Nah, oleh karena itu di bawah kehendak Allah, Allah berikan kehendak juga kepada manusia. Allah juga memberikan apa? Kehendak kepada manusia. Lalu Allah berikan satu lagi alat kepada manusia. Apa itu? Qudrah. Kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Secara syar'i. Ketika saya merasa haus, takdir dari Allah atau bukan? Takdir Allah. Lalu saya lihat kanan kiri, depan saya ada satu botol air minum. Ketika saya melihat air minum itu, takdir Allah atau tidak ditemukan itu air minum? Juga takdir Allah. Oke. Sekarang Allah berikan kepada saya kehendak. Di hadapan air minum ini, ketika saya merasakan haus, saya diberikan kehendak dan ada dua pilihan. Hendak untuk minum dan kehendak untuk tidak minum. Bisa dipahami? Allah berikan saya kehendak dan kehendaknya bebas. Saya bisa memilih untuk minum atau saya juga bisa memilih untuk tetap tidak minum.
Kalau saya memilih minum, takdir Allah bukan? Takdir Allah juga. Outputnya apa kalau saya minum? Maka dahaga saya hilang. Betul? Takdir Allah bukan? Takdir Allah juga. Atau sebaliknya, saya memilih untuk tidak minum, ditengok saja. Takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Apa hasilnya kalau saya tetap tidak minum? Saya akan tetap haus. Takdir Allah atau bukan? Juga takdir Allah. Oleh karena itu, dengan adanya kehendak yang Allah berikan, dan Allah berikan kita kemampuan. Saya ketika berkehendak untuk minum, Allah berikan kemampuan untuk mengambil dan bisa minum. Oke? Ketika saya juga untuk memilih untuk tidak minum, Allah juga berikan kemampuan saya untuk tidak memilih untuk tidak minum, menahan diri untuk tidak minum. Karena kalau saya tidak punya kemampuan, tiba-tiba badan saya bergerak sendiri, kan jadi masalah. Ya kan? Artinya ini murni dengan kehendak saya dan dengan kemampuan saya untuk minum dan untuk tidak minum. Lalu analogikan ke azan. Tiba-tiba dengarlah suara azan. Secara syar'i Allah pengen seluruh hambanya untuk berangkat sholat. Namun secara kauni, apakah seluruh hamba pergi sholat ke masjid? Belum tentu. Belum tentu. Dan Allah berikan masing-masing hamba punya kehendak dan merdeka atas kehendaknya masing-masing. Maka ketika saya mendengar suara azan, takdir Allah, takdir. Lalu saya tidak punya pilihan. Apakah saya memilih untuk berangkat wudu lalu berangkat ke masjid untuk sholat, atau saya juga bisa saja berkehendak untuk tetap tiduran di rumah. Dan kedua-dua kehendak saya bisa saya lakukan. Oke? Maka kalau saya laksanakan berangkat, maka itu juga takdir Allah. Lalu saya sholat dan ada outputnya. Apa outputnya? Saya dapat pahala, dan itu juga takdir Allah. Lalu nanti masuk ke dalam surga, itu juga takdir Allah, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau saya tetap memilih untuk diam saja, tidak bergerak, dan menganggap azan itu adalah angin lalu, itu juga takdir Allah, dan saya juga mampu untuk melakukannya. Lalu outputnya apa? Walhasil saya berdosa. Walhasil dosa tersebut akan mengundang saya ke neraka. Ya, walhasil saya pun disiksa di neraka. Dan itu semua juga takdir Allah Azza wa Jalla. Sehingga apakah Allah zalim? Tidak ada lagi alasan Allah zalim, dan tidak ada lagi alasan kita terpaksa menjalankan takdir. Tidak ada. Kenapa? Memang Allah berkehendak, tapi Allah berikan ke manusia dua jalan. Makanya Allah katakan wa hadainahun najdain, kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan ketaatan atau jalan kemaksiatan. Dan kembali kepada pilihan kita. Oleh karena itu hidup kita adalah pilihan. Hidup kita adalah pilihan. Setelah kehendak Allah, baru kita melompat ke empat. Unsur yang keempat penting apa? Al-khalq, Allah ciptakan. Allah ciptakan kehendak untuk kita. Allah ciptakan kemampuan untuk kita. Yang keempat itu tadi apa? Al-khalq. Lalu setelah Allah berkehendak, baru Allah lakukan semua. Nah, yang Allah tuliskan di kitab, ma'asyiral muslimin rahimanirrahimullah, itu adalah ilmu Allah, bukan paksaan Allah. Kalau ada orang yang saya kan sudah ditakdirkan Allah, ngapain lagi kita beramal? Jawabannya apa? Yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz itu adalah ilmu Allah tentang kejadian alam semesta dari awal penciptaan hingga kehancuran. Dengan semua pilihannya. Bahkan ilmu Allah itu, Pak,
Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, dan yang tidak terjadi. Kalau terjadi, bagaimana kejadiannya? Saya ulangi, luasnya ilmu Allah. Allah mengetahui semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan bahkan yang tidak terjadi pun Allah tahu. Kalau terjadi, bagaimana detail kejadiannya Allah tahu. Itulah luasnya ilmu Allah. Lalu Allah tuangkan ke dalam kitab. Isinya hanya berisikan ilmu Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan paksaan itu terjadi atau tidak. Nggak ada. Allah tahu. Apapun pilihan kita nanti Allah sudah tahu. Allah tuliskan. Tapi dia tidak berpengaruh kepada paksaan kita untuk melakukan. Tidak. Makanya Allah berikan kita kemerdekaan, keinginan kita masing-masing, pilihan kita masing-masing. Jadi Allah berikan juga kepada hamba kehendak, bukan hanya kehendak, tapi al-qudrah, kemampuan untuk melaksanakan kehendak tersebut. Ini penting. Karena kalau hanya berkehendak saja tapi tidak mampu, itu seperti orang yang mau sholat tapi kena uzur. Apa yang terjadi? Maka Allah beri apa? Rukhsah. Bahkan Allah berikan pahala itu tetap. Makanya kenapa para ulama katakan, orang yang biasa sholat berjemaah lalu sehari tiba-tiba dia sakit, dia tetap dapat pahala berjemaah full. Kenapa? Karena dia secara keinginan ikut, tapi secara kudrah Allah tahan. Ya, dan dalilnya hadis Rasulullah SAW ketika sedang berperang. Apa kata Rasulullah? Tidaklah kita tempuh perjalanan ini dan tidaklah kita menyeberangi lembah ini, melainkan ada di beberapa laki-laki yang ada di Madinah saat ini yang kita dapat pahala perangnya, mereka juga dapat pahala jihadnya. Kita berjihad, kita dapat pahala jihad, mereka juga dapat pahala jihad. Ada dua hadis. Di satu hadis beliau mengatakan, wa ma mana'ahum illal marad. Tidak ada yang menghalangi mereka dari jihad kecuali apa? Karena kondisi sakit mereka. Jadi walaupun mereka terbaring di ranjang tempat tidur peristirahatannya, dia tetap mendapatkan pahala, ya, pahala jihad. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan lagi, wa ma mana'ahum illal udhr. Tidak ada yang menghalangi mereka kecuali uzur, dan uzur lebih luas daripada sakit. Sakit salah satu uzur. Termasuk diantaranya Utsman bin Affan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga istri beliau, atau anaknya Rasulullah putri Rasulullah SAW. Begitu pula sahabat-sahabat yang dilarang oleh Rasul untuk melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena ada orang tua atau ibunya yang renta yang disuruh untuk dijaga dulu. Sementara sahabat sudah nangis-nangis minta ikut, ya Rasulullah, ibumu yang sudah nangis-nangis, dahulukan ibu. Kenapa? Karena birrul walidain lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Nah ini jadi wahadainahun najdain. Ya. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi seorang hamba untuk mengatakan, oh saya tidak bisa. Kenapa? Karena seluruh modal yang dibutuhkan oleh orang soleh untuk menjadi soleh itu dimiliki oleh orang yang berbuat maksiat, dan seluruh modal yang dibutuhkan oleh pelaku maksiat untuk melakukan maksiat juga dimiliki oleh orang soleh. Bisa dipahami? Dua modal tadi butuh, ada dua-duanya. Ya, mereka punya kehendak, keinginan ada, bisa saja keinginan itu ada. Mereka mampu. Namun mereka memilih untuk tidak melakukan maksiat itu. Oleh karena itu ini bantahan kepada orang yang aku, saya pengenlah berhenti dari maksiat tapi saya tidak bisa. Jawabannya apa? Modal Anda untuk melakukan kesolehan itu sudah ada. Ya, modal yang dimiliki oleh orang saleh untuk melakukan kesolehan itu juga dimiliki oleh para pelaku maksiat.
dan modal yang dimiliki oleh para pelaku maksiat untuk melakukan maksiatnya juga dimiliki oleh orang-orang saleh. Hanya saja mereka memilih untuk tidak maksiat, sementara pelaku maksiat memilih untuk tidak taat. Jadi hidup adalah pilihan. Di sini besarnya peran masyiatul abdi, iradatul abd, keinginan hamba. Oleh karena itu ketika ada orang yang mencuri lalu tertangkap, ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa engkau mencuri? Sariktu biqadarillah. Ya, saya sudah takdir Allah mencuri. Mau gimana lagi? Ya, dia sudah terkena paham Jabariyah. Ya, karena orang Jabariyah mengatakan kita ini hidup seperti robot. Sudah diprogram oleh Allah, kita ngerjakan itu sesuai program kita. Tidak ada keinginan kita sama sekali di situ. Lalu Umar pun mengatakan apa? Kalau gitu saya potong tangan Anda juga karena takdir Allah. Terkejutlah dia, kok bisa? Oh iya. Ya, jadi sekaligus menghukumnya dan sekaligus apa? Menamparnya agar sadar dari kesesatan yang ia pahami selama ini. Ya. Nah itu. Jadi tidak ada lagi alasan bagi seorang hamba untuk menyalahkan takdir. Kenapa? Karena dua jalan sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada kita hamba masing-masing, apakah ingin melaksanakan jalur yang kanan atau jalur yang kiri, kembali kepada kita. Oleh karena itu sahabat yang bertanya kepada Nabi mengatakan, kalau gitu apa gunanya lagi amal? Apa kata Nabi? Ya malu, tetap beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Rasulullah SAW mengatakan sudah penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan secara ilmu Allah. Bukan paksaan kita akan ke sana, enggak. Secara ilmu Allah. Allah tahu nanti berapa. Ya. Terus kata para sahabat, apa gunanya beramal? Enggak, tetap beramal. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing kita dimudahkan oleh Allah untuk mencapai akhir yang telah ditentukan untuknya. Oleh karena itu di surah Al-Lail Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra untuk ketaatan, atau fasanuyassiruhu lil usra untuk ke neraka. Oleh karena itu setiap kita melakukan ketaatan akan mengundang ketaatan berikutnya. Terus ketaatan berikutnya, terus ketaatan berikutnya, sampai itu mengantarkan kita kepada apa yang Allah ciptakan untuk kita dari awal, itu apa? Ke surga, ke pintu surga. Sebaliknya, maksiat akan mengundang maksiat berikutnya, dan maksiat berikutnya, dan maksiat berikutnya, terus mengantarkan kita sampai ke, kalau memang itu diciptakan memudahkan untuk Allah SWT, yaitu apa? Pintu neraka. Artinya untuk melakukan dan untuk berhenti melakukan, tetap kembali keputusannya ada di tangan masing-masing seorang hamba. Jadi tidak ada lagi yang menyalahkan. Akhwani akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Buah dari keimanan kepada takdir ada 3. Buah keimanan yang pertama adalah iman kepada takdir akan mengantarkan seseorang untuk selalu bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada usaha diri sendiri. Iman kepada takdir akan membuat seorang muslim selalu bergantung hanya kepada Allah, bukan bergantung kepada usahanya. Sebaliknya, usaha dia lakukan karena perintah Allah.
Sehingga ketika dia laksanakan usaha, dia dapat pahala karena melaksanakan perintah Allah. Adapun hasil dari usaha itu murni milik Allah. Itu murni urusan Allah, sehingga kita menggantungkan hasil kepada Allah. Kita keluar setiap hari, setiap pagi dari rumah kita masing-masing mencari nafkah, betul? Kenapa kita cari nafkah? Karena perintah Allah. Apakah ada jaminan hasil hari itu? Bisa kita tentukan? Tidak bisa. Tentukan hasil dari Allah. Ya, oleh karena itu, dengan berimannya kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan menggerutu dengan hasil yang Allah berikan. Kenapa? Karena kita tahu semua itu adalah ketentuan dari Allah. Karena dua orang melakukan hal yang sama, usaha boleh sama, hasil bisa berbeda. Kenapa? Karena takdir Allah. Oleh karena itu, kalau kita menilai dari usaha kita ini, kita harusnya dapatnya 10, tapi qadarullah Allah berikan 5, maka kita akan apa? Tetap bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla, tidak bersu'zan kepada Allah. Kenapa? Karena kita menggantungkan hasil kepada Allah, bukan dengan usaha kita. Ya. Dan ketika kita mendapat lebih pun, kita tetap bersyukur kepada Allah dan tidak menyombongkan diri sebagaimana yang dilakukan oleh Qarun. Ya, dia menganggap itu hasil dari skillnya, bukan skill kita. Dan ini berlaku untuk segala bentuk usaha. Maukah itu talabul ilm? Oleh karena itu, saya lumayan sering mengingatkan, hadir ke majelis ilmu jangan karena ilmunya, tapi hadirlah karena itu adalah perintah Allah. Dia adalah ibadah. Ilmu murni rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Terus nanti kalau kita duduk di majelis, kebetulan semua yang disampaikan semua kita sudah tahu, dan kita merasa kita tidak mendapatkan ilmu yang baru, lalu kita mau menggerutu, menyesal. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ingat, hadirnya kita karena perintah Allah. Merupakan ini sunnah Rasulullah SAW, dan dia adalah ibadah. Ilmunya dapat tambahan, alhamdulillah. Tidak dapat tambahan, alhamdulillah juga murojaah dalam ilmu. Rezeki juga seperti itu. Anak juga seperti itu. Segala urusan kita seharian 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur lagi juga seperti itu. Ya, oleh karena itu, buah yang paling besar dari keimanan kepada takdir adalah menyandarkan hasil murni kepada Allah. Ini yang pertama. Ya, sehingga kalau hasilnya lebih sedikit dari bayangan kita, kita tidak menggerutu. Dan apabila hasilnya melebihi ekspektasi kita, kita pun tidak menyombongkan diri. Kenapa? Karena semuanya adalah hasil dari Allah. Ini buah yang pertama. Buah yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhir, kepada takdir, akan menghasilkan at-tuma'ninah, ketenangan jiwa di dalam hati. Ketika usahanya sudah sebegitu besar, lalu hasilnya mengecewakan, maka dia tidak akan apa? Tidak akan berkeluh kesah, hatinya tenang. Lah memang seginilah nampaknya hari ini yang sudah Allah tetapkan. Kayak manapun kita mau mengusahakan, tidak akan pernah bisa melebihi apa yang telah ditetapkan Allah. Sudah. Sebaliknya, kalau dapat lebih, maka kita pun tidak akan menyombongkan diri. Ini min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Inilah ujian dari Allah untuk mengujiku. Semuanya keutamaan dari Allah untuk mengujiku. Ya, apakah aku orang yang bersyukur atau orang yang justru jadi kufur nikmat.
Jadi yang kedua adalah tuma'nina. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman kepada takdir, maka dia bisa menghilangkan ujub dari dirinya, menghilangkan rasa ujub dari dirinya ketika dia berhasil meraih apa yang dia inginkan. Ketika dia sadar bahwasanya apa yang ia raih tersebut murni dari Allah, murni takdir Allah, maka dia tidak akan pernah ujub, sombong lagi. Termasuk di dunia dakwah, ada Allah Subhanahu wa taala bukakan melaluinya jemaah yang banyak. Ada yang Allah Subhanahu wa taala melalui dia hanya jemaahnya 1-2 orang. Ya, maka itu murni takdir Allah. Yang penting apa yang telah kita buat, bukan apa yang kita hasilkan. Karena Allah tidak menuntut hasil kepada kita, Allah menuntut apa yang telah kita perbuat. Itu saja. Hasil serahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan iman kita kepada Allah, kita akan selalu menggantungkan hasil kepada Allah, tidak ujub ketika berhasil, dan tidak pula menggerutu ketika hasil yang diberikan Allah kurang dari yang kita harapkan. Kemudian iman kepada takdir memberikan rasa tenang kepada kita, memberikan rasa nyaman di hati kita, dan tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa? Karena dia sudah meyakini masing-masing kita mendapatkan rezeki sesuai dengan ketetapan Allah, bukan karena usaha, bukan karena kerja keras. Karena kalau hasil itu ditentukan oleh kerja keras, maka siapa yang lebih keras usahanya? Dari orang-orang yang menyapu di tepi jalan itu, kerja keras itu. Ya, kenapa tidak mereka yang lebih kaya? Itu bukti bahwasanya apa? Rezeki murni hasilnya ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwani wa akhwati fi din, azanillahu wa iyyakum. Kemudian ada 2 golongan yang menyimpang dalam memahami takdir. Ada 2 golongan yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami qada dan takdir. Golongan yang menyimpang yang pertama namanya Jabariyah. Mereka mengatakan hamba itu mujbar. Jabariyah itu artinya asal kata jabar yujbiru, terpaksa. Jadi mereka dinamakan golongan apa? Yang secara makna terpaksa. Keyakinan mereka, orang-orang Jabariyah ini, mereka meyakini bahwasanya hamba itu dipaksa untuk menjalankan takdir yang telah ditetapkan. Tidak ada apa? Tidak bisa merdeka dalam berkehendak. Tidak ada kehendak. Mereka menafikan kehendak hamba. Menafikan kehendak hamba. Mereka hanya menetapkan kehendak Allah saja. Di situ mereka salah. Jadi mereka menganggap bahwasanya hamba tidak punya kudrah, tidak punya iradah, tidak punya kudrah, tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Jadi dia menganggap hamba itu seperti orang yang menggigil, bergerak tanpa keinginan. Itu anggapan mereka.
Dan tentunya ini salah sesuai dengan dalil-dalil yang sudah kita siapkan, sudah kita sebutkan. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, tidaklah kalian berkehendak melainkan itu juga kehendak Allah. Wa hadainahun najdain, kami sudah tunjukkan dua jalan. Ya. Ini kelompok yang pertama. Dan maling yang ditangkap Umar tadi terkontaminasi oleh kelompok yang pertama ini, kelompok Jabariyah. Kelompok yang kedua yang sesat dalam memahami takdir adalah kelompok Qadariyah. Qadariyah ini menolak takdir. Kalau Jabariyah berlebihan menetapkan takdir. Qadariyah menolak takdir, bahwasanya dia menganggap tidak ada takdir Allah, yang ada murni kehendak hamba dan kemampuannya masing-masing. Jadi hamba itu merdeka, mustaqil, terpisah dari kehendak Allah. Jadi tidak terpengaruh oleh kehendak dan takdir Allah. Coba lihat, ini namanya ifrad wa tafrid. Ghulu dalam menetapkan dan ghulu dalam meniadakan. Dan orang-orang yang berpemahaman Jabariyah ini, merekalah yang juga menetapkan bahwasanya keimanan akan tetap datar, tidak naik dan tidak turun. Mereka bilang maksiat tidak berpengaruh kepada keimanan, sehingga orang yang soleh dengan orang yang sedang berzina itu imannya sama. Kenapa? Karena ketika dia sedang berbuat maksiat tersebut, dia sedang menjalankan takdir Allah, perintah Allah katanya. Yang sholat perintah Allah, yang zina juga sedang menjalankan perintah Allah. Maka imannya sama. Bahaya nggak tuh? Nah, udah kalau itu kita geser, nggak usah sholat semua, kita maksiat semua sama-sama. Ya, tentunya ini berbahaya, lebih berbahaya daripada Qadariyah. Kalau Qadariyah kebalikan, dia mengkafirkan orang yang terjerumus ke dalam dosa besar. Kalau Jabariyah, nah, orang yang pelaku dosa besar imannya tetap tinggi. Kalau Qadariyah mengatakan pelaku dosa besar imannya hilang sama sekali, artinya keluar dari Islam. Jabariyah terlalu tinggi dalam hal roja, terlalu berlebihan dalam apa? Roja. Dan Qadariyah terlalu berlebihan dalam menetapkan khauf. Sehingga orang-orang Qadariyah yang terkontaminasi oleh pemahaman Qadariyah, mereka orang-orang yaisin, orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Sementara orang-orang Jabariyah yang terkontaminasi dengan akidah Jabariyah, mereka menjadi orang-orang fujar, orang-orang zanadiqah. Kenapa? Karena mereka berlebihan menetapkan rojak kepada Allah, sehingga mereka bermudah-mudahan melakukan maksiat. Ini. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ummatan wasata, tidak berlebihan menetapkan dan tidak menghilangkan sama sekali. Menetapkan betul Allah punya qudrah takdir, Allah punya masyiah,
Tapi Allah juga tetapkan hamba juga punya qudrah dan masyiah. Dan masyiah Allah mengikuti masyiahnya hamba. Kenapa Allah katakan wa ma tasyaun, apapun kehendak kalian dan apapun yang kalian kerjakan semua itu adalah kehendak Allah. Taat kalian itu kehendak Allah, maksiat pun juga takdir kehendak Allah. Nah, kalau begini konsep memahaminya, maka insya Allah masyarakat kita kalau seperti ini memahaminya, tidak akan ada lagi yang sesat insya Allah. 4 unsur plus 2. 4 unsur plus 2. 4 untuk Allah, 2 untuk hamba. Ilmu, lalu apa tadi? Allah tuangkan dalam kitab apa? Lalu Allah berkehendak, ada masyiah untuk menciptakan, untuk melaksanakan ilmunya tadi. Lalu Allah khalq, masyiah untuk menciptakan. Allah ciptakanlah semuanya, seluruh kejadian. Jadi yang Allah ciptakan bukan hanya makhluknya, tapi gerakan makhluknya. Ya. Inna khalaqnakum wa ma ta'malun. Kami menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi gerakan kita pun, perbuatan kita pun juga ciptaan Allah. Ya, jalannya kita, ibadahnya kita, taatnya kita, itu semua ciptaan Allah. Termasuk kehidupan dan kematian itu juga ciptaan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Kehidupan adalah ciptaan Allah dan kematian pun adalah ciptaan Allah. Waktu pun ciptaan Allah. Jadi semuanya ciptaan Allah. Yang bukan ciptaan Allah hanya Allah sendiri. Selain Allah adalah ciptaan Allah. Ya, Arsy ciptaan Allah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ciptaan Allah beserta isinya. Dan Allah berilmu tentang itu semua, baik secara umum ataupun secara detail. Ya, begitu luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Dengan begini insyaallah, ya, kalau seperti ini pemahamannya, maka insyaallah akan selamat pemahaman tentang takdirnya, dan tidak akan ada lagi seorang pun yang akan menyalahkan takdir kalau benar dalam memahami konsep takdir itu. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Dalil tentang rukun iman yang 6. Kan kita sedang membahas rukun iman sekarang. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Namun secara ilmu Allah, seluruh takdir Allah itu baik. Seluruh takdir Allah itu apa? Baik. Namun buruk dari sisi pandangan manusia. Namun baik dari sisi hikmahnya Allah. Baik dari sisi apa? Hikmahnya Allah. Sehingga menurut Allah tidak ada satupun yang Allah putuskan melainkan itu baik. Hanya saja di kacamata manusia ada yang baik, ada yang buruk, merasanya dia, buat dia. Namun buat Allah, semua yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah baik, termasuk maksiat yang telah kita kerjakan. Termasuk apa? Maksiat yang telah kita kerjakan. Dia buruk, betul, tapi baik menurut hikmah Allah. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam belum berbuat dosa satu pun, apa kata Rasulullah SAW? Itu ibarat raja ketemu raja. Ibarat apa? Raja bertemu raja, sama-sama mulia. Tapi begitu Nabi Adam alaihissalam melakukan maksiat tersebut, barulah bisa terjadi seperti seorang hamba yang datang kepada raja.
seorang hamba saya yang datang kepada raja, dan barulah itu yang Allah inginkan. Ya. Dan disitulah baru kita bisa merasakan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Betapa Allah Maha menyayangi hamba-hambanya. Karena kalau kita tidak berbuat dosa, ikhwan, Allah akan datangkan setelah kita generasi yang mau berdosa, yang bisa berbuat dosa. Ya. Supaya apa? Agar kita beristighfar. Karena istighfarnya itu juga adalah ibadah. Mohon ampun dan taubat kepada Allah itu juga ibadah. Jadi ini, ya, oleh karena itu takdir Allah semuanya baik dari sisi hikmah Allah. Cuma dari sisi pandangan manusia ada yang baik dan ada yang buruk, dan kedua-duanya kita imani sebagai takdir Allah Azza wa Jalla dan kita terima dengan lapang dada. Ikhwani wa akhwati fiddin, sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tadi firman Allah di surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Tidaklah kebajikan itu ketika engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Akan tetapi kebajikan adalah taat kepada Allah, ya, iman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, ya. Kemudian dalil tentang iman kepada takdirnya apa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Jadi Allah mengatakan, bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke arah yang tidak Allah perintahkan, tapi kebajikan itu adalah taat kepada Allah. Ketika Allah merintahkan kalian untuk melakukan suatu perintah, maka wajib kalian laksanakan. Jadi melaksanakan perintah Allah itulah kebajikan, ya. Ketika Allah perintahkan kalian untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka merupakan kebajikan di waktu itu untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis, karena itu taat terhadap perintah Allah. Namun begitu datang perintah Allah untuk menghadap ke Ka'bah, maka seketika itu pula yang menjadi kebajikan adalah menghadap ke Ka'bah. Jadi kebajikan itu seputar taat kepada Allah, ya, berkaitannya erat dengan ketaatan kepada Allah. Karena kita ini adalah hamba, maka kewajiban kita hanyalah melaksanakan perintah. Kalau Allah perintahkan kita menghadap ke satu arah tertentu, maka kita laksanakan, ya. Tapi kalau kita memilih, Allah perintahkan seperti ini, tapi kita tetap kekeh untuk memilih, kenapa? Karena ta'assub misalnya, ya. Dan ini juga sindiran kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka ngotot untuk tetap memuliakan Baitul Maqdis, padahal Allah sudah perintahkan muliakanlah Masjidil Haram. Maksudnya apa? Mereka lebih memilih untuk tetap beragama Yahudi dan Nasrani, padahal Allah telah merintahkan untuk memilih agama Islam, untuk memeluk agama Islam. Namun mereka tetap untuk bertahan di atas agama Yahudi dan Nasrani, padahal mereka menyimpang. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengancam mereka, tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani pun mendengar berita tentang aku, lalu dia tidak beriman kepada aku, melainkan tempatnya adalah neraka dan haram baginya surga, ya. Jadi hamba yang jujur, ya, adalah hamba yang akan selalu mengarah kemana saja perintah Allah, ya.
dan dia tidak akan pernah berlawanan dengan perintah Allah. Oleh karena menghadap ke Baitul Maqdis sudah dinasakh, sudah dihapuskan hukumnya dengan datangnya perintah baru untuk menghadap ke Baitullah Ka'bah, ya, maka tidak ada lagi alasan melainkan untuk tunduk dan patuh dengan perintah Allah itu. Karena mengamalkan sesuatu yang sudah dimansuh, sudah dihapuskan oleh Allah, itu bukanlah suatu ketaatan, melainkan itu adalah ego dan hawa nafsu. Ego dan hawa nafsu. Dan ini berlaku untuk seluruh perintah Allah. Allah perintahkan kita salat, tapi kita memilih untuk mengikuti hawa nafsu kita untuk tetap tidur. Allah perintahkan kita berpuasa, tapi kita tetap memilih ego kita dan hawa nafsu kita untuk tidak berpuasa dengan alasan kerjanya berat, kerjanya harus begini, kerjanya harus begitu. Emangnya Allah tidak tahu kalau kita butuh tenaga untuk mengerjakan kerjaan kuli itu, kerjaan berat itu? Tahu. Tapi tetap Allah tetapkan kita, perintahkan kita untuk melaksanakan puasa itu. Maka kerjakanlah. Ya. Karena Allah tahu, makanya Allah tetap perintahkan, kerjakan. Jangan dibantah, jangan dilawan. Apalagi diukur-ukur pakai akal dan hawa nafsu kita. Karena kalau kita mengukur dengan akal kita dan hawa nafsu kita, apa bedanya dengan iblis ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, dia ukur dengan logikanya. Saya lebih baik dari Adam menurut dia. Ya, dengan logikanya dia bantah perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karena itu kebajikan berkaitan erat dengan ketaatan kepada Allah, maka kita diwajibkan untuk mengikuti kemana saja arah perintah Allah Azza wa Jalla. Akhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Berikutnya adalah ihsan. Martabat yang ketiga, yaitu yang tertinggi dalam agama kita, adalah ihsan. Martabat pertama, level pertama dalam Islam, naik berikutnya adalah iman, dan yang tertinggi adalah ihsan. Ihsan terbagi dua. Ihsan terbagi dua. Ihsan yang pertama, ihsan kepada hamba. Ihsan yang kedua adalah ihsan dalam beribadah. Dan secara bahasa, ihsan adalah lawan dari keburukan. Ihsan maknanya adalah kebaikan, lawan dari keburukan. Definisinya secara bahasa adalah apabila seorang berusaha melakukan kebaikan, baik itu dengan mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat, ya, kepada hamba Allah yang lain, baik itu dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan ilmunya, ataupun dengan fisiknya. Itu definisi ihsan kepada hamba tadi. Ihsan dengan harta bisa dengan berinfak,
bisa dengan membantu membayarkan hutang saudara kita, ya kan? Bisa dengan membangun sekolah dengan harta kita dan seterusnya. Kemudian ihsan dengan jah, dengan kedudukan, ini membantu orang lain, baik itu untuk mendapatkan manfaat ataupun menolak mudarat dengan kedudukan kita. Dan ini yang dinamakan dalam Islam syafaat. Ini dinamakan apa? Syafaat. Kata Rasulullah, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat, kalian akan diberi ganjaran. Bagaimana syafaat itu berlaku? Apabila kita punya kedudukan, misalnya sebagai saya sebagai guru di pesantren Abu Darda misalnya, sebagai orang kepercayaan mudirnya, lalu ada di antara kita yang ingin masukkan anaknya, Ustadz boleh minta tolong agar dilobikan biar bisa masuk lulus. Lalu saya lakukan, ya, saat ini ada anak dari ikhwan kita mungkin di Bengkalis, kebetulan di Bengkalis juga masih minim dakwah, butuh kita talenta pemuda-pemuda asal sana untuk mengembangkan dakwah kita, maka tolong diberikan kesempatan. Lalu diberikan kesempatan, masuklah anak tadi, mendapatkan kebaikan untuk bisa belajar agama. Cuma di sini ada satu syarat. Syaratnya saya yang sebagai orang penengah tadi, pemberi syafaat, tidak boleh dapatkan imbalan apapun. Kalau saya dapat imbalan apapun, maka apa jadinya? Jadilah riswah. Bukan lagi dapat pahala, yang ada dapat dosa. Nah, ini namanya syafaat. Dan ini yang jamak terjadi, kita temukan di Saudi. Jadi kalau punya teman, punya ini, mereka sangat senang bantu. Jadi istilah mereka itu vitamin wow, wastoh, perantara, penengah, penengah antara ini tadi dengan mudir gitu kan. Ya. Jadi vitamin wow katanya. Gimana lulusnya vitamin wow? Oh, dah maklum aja kita. Nah, gitu. Ya. Kenapa? Karena disunahkan bisa. Tapi nggak syarat ya. Baru syariat status syafaat tadi kita dapatkan kalau kita tidak dapatkan ganjaran apa-apa. Tapi kalau dapat dibayar dan itu sogokan namanya. Ya. Tidak lagi berlaku syafaat di situ. Tidak lagi berlaku hadis isfa'u tu'jaru. Ini namanya biljah. Atau menolak mudarat. Kita kenal dengan seorang dan ini ada masalah misalnya. Ya. Kita punya kenalan pejabat misalnya. Lalu kita, Pak, ini tolong ada gangguan di sini. Ya. Sampaikan. Misalnya jalan, melaporkan jalan yang rusak, laporkan lewat jalur resmi, tidak masuk mungkin. Kenalan. Siapa kita yang kenal anggota dewan, laporkan. Tolong sampaikanlah di forum. Ya sudah, bisa kita sampaikan. Dengan syarat tanpa, maka dia dapat pahala syafaat. Bukan syafaat kiamat ya, tapi syafaat di dalam istilah syar'inya itu namanya syafaat. Syafaat itu artinya perantara. Secara logawi kan dia secara bahasa artinya genap. Syafaat lawan dari witr. Lawan dari ganjil. Ya. Jadi syafaat menolong orang untuk mendapatkan manfaat ataupun menolak mudarat. Dengan dengan kedudukan kita. Di mana kita bisa bantu orang lain. Kemudian membantu orang lain dengan ilmu, mengajarkan ilmu agama. Tidak harus ilmu agama, yang penting ilmu bermanfaat. Ilmu dunia, kita punya skill, ya, dan kita berbagi. Kita ingin kesuksesan kita tidak hanya milik kita sendiri, tapi berbagi dengan sesama kaum muslimin, ya. Maka ini juga masuk dalam kategori perbuatan ihsan. Kemudian juga dengan badan kita, dengan fisik kita, ataupun dengan kendaraan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa tu'inur rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah. Ketika engkau membonceng orang naik kendaraan kita, atau ya mantu, kalau tidak pun bisa kendaraan kita bawa orang yang full, barang yang kita bawakan, ya, maka ini dihitung sedekah, ini dihitung ihsan, ya.
Ini ihsan kepada hamba. Adapun ihsan dalam ibadah, ini yang Rasulullah SAW sebutkan, anta ambudallah ka'annaka tarahu. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, tapi Allah pasti melihat engkau. Jadi ihsan itu ada dua. Ihsan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah dalam ibadah, dan ihsan seorang hamba dengan hamba yang lain. Yang pertama tadi hablum minallah, dan yang kedua tadi adalah hablun minan nas. Dan agama kita tidak akan sempurna dianggap sebagai orang yang beragama melainkan hablum minallah dan hablum minan nasnya, dua-duanya harus berjalan beriringan. Sehingga tidak bisa lagi kita katakan kok rajin sholatnya tapi mulutnya kurang ajar, rajin sholatnya tapi ngutangnya afwan akhi terus, ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, tapi akhlaknya waliyadzubillah. Kalian orang-orang beragama kayak mana gitu? Berarti itu bukan orang beragama. Karena agama mengajarkan harus berjalan kedua-duanya. Kalau jalan satu berarti dia belum sempurna agama, belum sempurna menjalankan agama. Harus belajar lebih banyak lagi dan harus berusaha mengamalkan lebih banyak lagi, ya, sehingga tidak jadi alasan oh kalian salafi begini begitu dan seterusnya. Apa gunanya ngaji? Nah, ada ngaji sangat berguna. Jangan jadikan alasan itu untuk tidak ngaji. Kadang-kadang Anda hanya ingin mencari-cari masalah saja, ya. Justru omongan Anda yang seperti itu membuktikan Anda tidak mau ngaji, ya. Kadang-kadang kita dapati yang seperti itu, lalu dia menyalahkan kajian, ya, lalu dia menyalahkan majelis ilmunya, dia menyalahkan manhajnya. Apa seperti ini? Agama adalah satu hal, pemeluk agama adalah hal yang lain. Islam adalah satu hal, Muslim adalah hal yang lain. Jangan gara-gara Muslim, Islamnya yang disalahkan, ya. Karena Islam secara garisnya sudah jelaskan, ada hablum minallah, harus jalan bersamaan dengan itu juga hablum minan nas, juga harus berjalan bersama, tidak bisa satu-satu. Makanya Allah katakan udkhulu fis silmi kafah, secara totalitas. Tidak bisa yang ini pakai iya, yang itu tidak dipakai, tidak bisa, ya. Berarti orang yang masih jalannya setengah-setengah belum lagi dinamakan orang yang beragama, ya, belum lagi dianggap sebagai orang yang kuat beragama. Allah Ta'ala alam. Ikhwani fiddin assalamualaikum. Kondisi ana memang kurang fit, jadi berangkat tadi sudah dalam kondisi jadi ana mohon izin sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan sekitar 15 menitan boleh, silakan, fadhol. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.